Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semalam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut. Kalau sebelumnya kita bahas al-awwalu wal akhir, sekarang kita bahas ad-dhahir dan al-batin. Ad-dhahir itu apa? Ya, kalau secara tekstual, dhahir itu ya kayak tampak, menceger. Kalau kita pahami secara tekstual, secara umum, dhahir itu berarti tampak. Kira-kira jenengan itu selama ini tampak sama Allah enggak? Walaupun nanti kita akan bahas dhahir dalam pandangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang tasawuf, orang-orang tasawuf itu memahami dhahir itu ya apa adanya. Allah itu ketok, tapi si ketok itu bukan zatnya, karena tidak mungkin kita bisa lihat zatnya Allah. Nabi Musa itu ingin melihat Allah, sama Allah disuruh melihat gunung. Kalau memang gunung itu masih tetap, berarti Musa akan bisa melihat Allah. Ternyata gunung itu rata dengan tanah. Nabi Musa pingsan. Yang dipahami oleh orang-orang tasawuf itu dhahirnya Allah, mencegeri Gusti Allah, ketok Gusti Allah itu bukan dalam ranah zat. Tapi nanti ada istilah musyahadah. Musyahadah itu apa Pak? Musyahadah itu yang menyaksikan apapun yang jenengan lihat dalam iman jenengan, di situ ada Allah. Maksudnya di situ ada Allah itu apa Pak? Allah itu sebagai al-muqtadir yang kemarin sudah kita bahas. Jenengan melihat gunung,
Maka musyahadahnya jenengan yang teringat oleh jenengan yang menciptakan gunung dengan segala keindahan itu Allah. Inilah yang saya maksud dengan musyahadah. Berarti Allah itu secara linguistik bahasa yang memang menceger itu. Jenengan lihat, bukan berarti lihat gunung itu Allah, bukan. Tapi dibalik adanya gunung yang terlihat oleh jenengan adalah ini loh ada kekuasaan Allah. Pernah jenengan selalu begitu. Wangel, arti Everton wangel. Lihat dalam dunia si kata duit. Padahal seharusnya ketika Allah sebagai Ad-Dhahir, jenengan dalam duit itu seharusnya yang tampak oleh jenengan bukan duit, tapi Allah sebagai Ar-Razzaq. Sehingga kayak duit itu jenengan, sehingga kayak duit itu Allah. Bukan ilmunya itu yang saya katakan musyahadah. Ini yang oleh para ulama tasawuf disebut dengan dzikir sir. Dzikir sir. Lambene nggak ngomong, hatinya ngomong. Tapi dalam konteks kejiwaannya, dalam rohnya, setiap dia melihat sesuatu yang dia ingat adalah Allah. Jenengan belum wong ayu, sing jenengan ingat itu ayu nih. Tapi yang jenengan ingat itu Allah dan ngomong ini ayu. Jenengan belum wong pinter, yang jenengan ingat bukan dia yang pinter, tapi Allah yang menjadikan dia itu pinter. Itu loh Pak. Kalau dalam konteks Ad-Dhahir, Allah itu ketok. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tauhidnya kuat, oleh orang yang bijaknya sudah tersikap, hatinya sudah padam. Namanya dzikir sir. Kemana-mana dia tidak perlu membawa tasbih. Kemana-mana lambene gak uning-uning, tapi jiwa roh setiap lihat sesuatu yang dia ingat itu. Saya kira takon jenengan wirid kalau tasbih saya itu sudah jarang. Dengan dzikir sir lebih afdal dzikir sir. Jenengan orang wirid tapi hati, jiwa jenengan itu setiap melihat sesuatu, ya Allah, di situ ada kekuasaan Allah. Jenengan bodolan, laris, ya kita bukan laris, tapi Allah yang menjadikan laris. Akhirnya akan muncul apa? Apa tadi? Dzikir sir. Sebenarnya nanti di atas dzikir sir itu juga ada namanya dzikir qalbi. Lebih tinggi daripada dzikir sir. Tidak hanya sekedar melihat segala sesuatu itu ada Allah, tapi ada sang penentu segalanya. Nanti ada akal qalbi lebih tinggi lagi. Terus gak usah apa-apa, gak usah apa-apa. Kita ini melihat sesuatu, kemudian kita eling Allah itu saja sudah alhamdulillah. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita ingin sukses, sing ketok itu rekosone. Benar banget. Ya kan? Ketika kita dapat uang banyak, rezeki banyak, yang ketok itu Allah itu sering. Sing ketok ya, aku kerja mulai besok sampai berhidup. Jenengan ngekei uang, ngekei panganan, ngekei sedekah dan sebagainya. Yang sering muncul, iki lo aku, iso ngekei uang, iki lo aku iso ngekei panganan uang, iki lo duit akeh, ngekei panganan mau sampai ngekei. Kalau jenengan sudah nyampe pada sir tadi, jenengan tidak akan mengatakan begini. Aku iso ngekei panganan.
Kalau sudah sampai pada syirik, jenengan akan mengatakan, aku bisa keimanan wong, duitku akeh tak gawe kaya puluhan wong. Iku lek gak krana Allah sing kaya kekuatan kesa. Karena la haula wala quwata illa billah. Akhirnya muncul tawadhunya. Itu syirik namanya. Jenengan sudah sampai syirik belum? Ya belajar, pelan-pelan belajar. Saya pun juga pelan-pelan belajar. Walaupun sudah dari dulu saya sudah tahu namanya manusia. Tapi insya Allah lewani ngomong ini dia butuh wani. Oh, ya Pak ya. Lek sampai anak pasar, atau sing diiling pasar ya. Lek sampai anak pasar sing diiling, Gusti Allah sing kei rezeki jenengan melakukan usaha di pasar. Untuk dong-dongi lek jenengan kalau payu nih akhirnya paling muring-muring. Tapi lek jenengan eling Gusti Allah oh iya, wong Gusti Allah nentokne daganganku payu sak ini. Mesti ono rahasiane, mesti ono sebabe, mesti ono alasane karena Allah itu apa? Wa mallahu bidzallamil lil abid. Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Iki namanya sudah zikir sir. Terus nabi-nabi jenengan kalau sumari enggak usah bawa tasbih. Enggak usah. Tapi artinya terus. Akhirnya namanya eling, namanya sholat daim. Apa meneh sholat daim? Daim itu ya kontinu, istiqomah. Setiap detik, setiap saat jenengan dalam posisi nyambung dengan Gusti Allah. Itu namanya daim. Jenenge sholat daim. Jenengan lungguh sing rokokan. Nanti rokokan. Sing sama diri nggak? Pak, jenengan dari rokokan sama diri nggak? Nanti akan muncul pada konteks yang hafal kopi yang dulu pernah saya sampaikan, ada istilah panah. Orang itu jenenge mantenanya malam pertama. Begitu belum ke kamar masuk sampai esok gak iling apa-apa. Orang-orang esok. Itu berarti dua orang ini sedang panah terhadap malam pertama. Terus gak iling apa-apa sih diiling kayak bujurnya. Pokoknya enak Pak, itu panah sebenarnya. Kita itu sebenarnya yang dituntut oleh Allah itu kan di samping syirk juga sampai pada kepanahan tersebut. Kita sholat, terus kayak ini ngomong, si diiling men, Allah, panah. Kita melihat apa? Menyatu kita. Makanya menyatu dengan Allah itu bukan menyatu dalam posisi zat, tapi menyatu dalam posisi irodahnya Allah. Jenengan menyatu dengan Allah itu artinya dalam segala kegiatan itu jenengan nyambung sama Allah. Aku iso ngene ya Allah. Aku iso berduit ya Allah. Aku iso duwe anak ya Allah. Aku iso budal haji Allah. Aku iso budal umrah Allah. Itu sudah mulai sudah. Itulah sebenarnya tingkatan tertinggi di dalam masalah agama. Tingkatan tertinggi di dalam masalah. Itulah dohir. Gusti Allah ketok. Tapi ketoknya bukan zat. Dengan jenengan ketok zat Allah ya Pak. Mungkin nanti insya Allah ketoknya nih surga. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Jadi mana nanti di yaumul qiyamah wajah kita itu nadirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadirah. Yang satunya pakai dot, yang satunya pakai dot. Nadirah itu melihat.
melihat. Nanti di yaumul qiyamah kalau jenengan masuk surga melihat Allah. Kalau di dunia itu. Tapi sejatinya ketika jenengan itu belum melihat Allah di surga, tapi di dalam setiap kegiatan itu musyahadah, si ketok kekuasaan Allah. Omahe payu si dieling Allah, kapelingane payu si dieling Allah. Lihat Pak, itu makna dohir secara teks uang. Berarti Gusti Allah itu mencegah. Masa sih kita duduk sekarang di sini, kita rasakan enggak kekuasaan Allah di sini? Lihat jenengan belum merasakan kekuasaan Allah. Ketika jenengan sholat belum merasakan nikmatnya ibadah, itu kan berarti masih hati ini masih terpijak. Nah, di antara untuk memadamkan, menerangkan hati kita itu, ya di antaranya menghilangkan kemelekatan. Hatinya itu harus melekat di dunia. Selain Allah itu jangan sampai dimasukkan hati, tapi cukup di tangan. Jangan boleh negeri silakan, jangan boleh rezeki silakan. Pengen jadi pegawai negeri silakan, pengen jadi DPR silakan, tapi semuanya itu taruh di tangan sebagai wasilah. Bukan pangkat yang menyetir jenengan, tapi jenengan yang harus menyetir pangkat. Bukan dunia yang menyetir jenengan, tapi jenengan yang harus menyetir dunia. Baru di situ nanti akan hati itu akan sudah mulai bersih. Selama ini yang menyetir kita adalah dunia. Yang menyetir kita adalah dunia. Boro-boro kerja gak sholat, boro-boro kerja gak Jumatan, boro-boro dodolan gak ngaji. Apa mana? Akeh kan? Boro-boro nutup putune akhirnya malah ngaji. Ya, boro-boro sowan karo bojone gak ngaji. Nabi suatu saat malam itu gilirannya Ibu Aisyah. Nabi Muhammad itu izin sama Ibu Aisyah. Ya Aisyah, saya tak sholat. Dalam riwayat itu sebenarnya Ibu Aisyah itu melepaskan Nabi, tapi diizinkan juga akhirnya Rasulullah sholat. Sejak awal takbir sampai beliau selesai, air mata beliau itu tidak pernah berhenti. Sampai jenggot beliau itu basah oleh air mata. Ketika beliau sujud, lantai itu basah oleh air mata beliau. Padahal pada waktu itu di sebelahnya ada Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang super cantik dan semadamnya. Kita perang. Lupa perang itu kan yo nafkah batin itu kan yo pahala toh Pak. Ya. Ngono itu diiyain Pak sih. Diiyain Pak sih. Ada namanya Abdullah ibnu Abi Amir, yang dia itu oleh Rasul disebut dengan Rasulul Malaika. Perang Uhud dia baru nikah, diizinkan oleh Rasulullah tidak ikut perang. Malam pertama oleh suami dia tinggalkan istrinya dalam posisi dia junub, belum mandi besar, terjun ke medan perang, mati syahid dalam keadaan junub. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sempat melihat bagaimana Abdullah bin Abi Amir dimandikan oleh orang-orang yang tidak kenal. Akhirnya Rasulullah mengatakan itulah Rasulul malam. Luar biasa. Malam pertama
sama istrinya ditinggal. Perang kecil menuju perang yang besar. Jangan yang pilih perang yang kecil. Itulah sahabat Rasul. Itulah namanya apa namanya? Allah memang Al-Ghafur. Allah memang yang menciptakan, memang segala sesuatu yang kita lihat itu di situ adalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Clear kan? Kira-kira tak muskil, tidak ada yang gadget, nggak ada yang gadget, nggak ada. Baik, saya tidak mengajarkan sesuatu yang sesat. Musyahadah. Kalau dohir dalam makna sunnah, dohir dalam makna sunnah itu mempunyai makna mahakiki. Kemarin kan doanya saya baca, wa anta al-qahiru falaysa fawqaka syai'un. Dan kolak adalah al-qahir kata Nabi, karena tidak ada di atasmu, tidak ada yang lebih tinggi dari engkau. Sesuatu apapun tidak ada satu pun lebih tinggi daripada jenengan ya Allah. Artinya kalau jenengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Ad-Dhahir, maka segala sesuatu di dunia ini tidak ada satu pun yang bisa mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang mampu mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu dhahiriyatihi wa annahu fawqa ibadihi yudabbiru umurahum. Memahami dhahirnya Allah dan sesungguhnya Allah itu di atas hamba-hamba. Yudabbiru umurahum, Allah yang ngatur semua urusan hamba-hamba. Sing ngatur iki Allah itu jenengan. Sing ngatur itu Allah, bukan kita. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Itu makna dhahir secara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau jenengan memahami dhahirnya Allah ini, jenengan kok beri ke Arab, jenengan duwe maksud kaya ngopo-ngopo, maka yang berjalan itu bukan maksudnya jenengan. Yang berjalan itu bukan keinginan jenengan. Yang berjalan itu adalah kemauan Allah. Lihat ya Pak, itu namanya dhahir. Jadi ketika sudah paham bahwa Allah itu yang mengatur semua, maka di sini muncul di dalam diri kita itu ketundukan kepada Allah. Orang sosokan, orang hakikat, hakiku, hakikuno, orang kemeliti, karena dia paham Allah itulah segala-galanya. Makanya tadi ada hubungannya dengan zikir sir, hubungannya dengan musyahadah. Clear Pak? Yes. Ada namanya batin. Allah itu batin. Kalau secara tekstual dia orang ketok.
Jangan kepingin dulu Allah kayak kamu gak ketok. Karena Allah itu batin. Allah nanti akan menampakkan dirinya nanti di surga. Kalau di dunia ini hanya ada istilah tajalli. Hanya ada istilah tajalli. Jenengan membaca surat Toha umpamanya, Allah menemui Nabi Musa itu bentuknya apa? Di atas bukit Tur Sina itu Allah bertajali seperti apa? Yang ngomong di bukit Tur Sina itu apa? Tuh, dia ini kan jalan sama istrinya, melihat ada api. Akhirnya kemudian Nabi Musa menyuruh istrinya untuk tunggu di sini. Barangkali dia akan menemukan sesuatu. Ternyata di bukit Tur Sina ada api. Yang api itu kemudian bicara. Dibuka dasi ruang. Itu namanya tajalli. Bukan Allah itu api kan, tapi bertajalli dalam konteks api. Gak boleh jangan bayang, ini udah dalam Al-Quran Allah itu bentuk ini gak oleh. Kok ada Majusi? Bukan. Di dunia ini Allah itu hanya bertajalli. Bertajalli pada posisi alam semesta. Karena Allah juga tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Pak Rasulullah bisa melihat dia pada waktu Sidratul Muntaha. Ketika peristiwa kalau Isra dan kalau makna batin sesuai dengan sunnah, maka batin di dalam posisi di sini dikatakan wa marifatu batiniyati subhanahu wa syuhud ihatatihi bil awali. Awalim itu jamak dari alam. Jadi Allah itu meliputi alam segala sesuatu. Karena Allah itu adalah al-muhit. Itu tadi yang saya sebut dengan musyahadah. Allah itu ya tuhir ketok dalam konteks alam bertajalli. Dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Itulah batin, wahid dan batin. Dan wa qarbuhu minal aqidi wa ilmuhu bil bawatini wa sarair wal qafiyat. Dan dekatnya Allah itu kepada hamba. Allah dekat. Yang bikin jauh itu jenengan. Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dari rantai. Karena hati kita yang sudah berpijak, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, dunia yang melekat, yang menyetir, sehingga tidak pernah merasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketok ini Gusti Allah aduh. Sebenarnya yang membuat jarak itu adalah kita. Allah itu dekat, Allah itu al-muhit. Ya, baik. Ada yang didiskusikan, monggo silakan.
Tidak ada? Berarti paham kabeh. Baik, kita lanjut. 4 sifat yang sudah kita bahas. Apa itu? Al-awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu jama'ul ma'rifati billah wa jama'ul ubudiyati lahu, mengumpulkan segala kemarifatan kepada Allah. Jenengan kalau memang betul-betul ingin ma'rifat, paham sama Gusti Allah, maka jenengan pahami 4 sifat ini dan amalkan, terutama dalam konteks dohir tadi. Kalau jenengan itu sudah mulai musyahadah, sudah mulai paham, sudah ada zikir sir, itu artinya jenengan sebenarnya sudah mantap. Ismami Allah, ternyata Allah itu juga, ternyata Allah itu maha kuasa dalam segala sesuatu. Melaku sing diiling Allah, karena Allah itulah yang menentukan dalam kehidupan kita. Itulah puncak-puncaknya ma'rifat. Kadang-kala kita itu sholat ibadah nang Allah, tapi kita ini orang kenal dengan Gusti Allah. Jangan mau ke Pak RT, jangan cuma bekal namanya saja. Jangan sih bodoh. Alamati oraku, wajahnya koyo opo bekal nama. Jangan pasti boleh itu ada. Takon romo, takon ini, takon itu. Tapi dia jangan sudah berbekal kenal kalau Pak RT. Jangan ini wajahnya koyo ini, alamati ini, karakter wong ini, cara ngomong ini, enak jujur dan begitu tahu kalau Pak RT itu punya karakter seperti itu, jadi kan akan bersikap seperti itu. Pak RT itu cara bicaranya seperti ini, jadi kan akan ngomongnya begini. Kesenangannya Pak RT itu ini, jadi kan akan bertindak menyenangkan Pak RT seperti itu. Itulah namanya ma'rifat. Jadi kan kenal Allah. Allah itu lakunya ini. Allah itu sifatnya ini. Allah itu jenenge ini. Maka insya Allah ketika jenengan sholat di hadapan Allah, beribadah kepada Allah, akan memunculkan kemudahan untuk bisa menikmati ibadah itu dengan baik. Orang kosong ya, ngomong ini. Paham maksud saya ini? Inilah makanya saya katakan puncak-puncaknya ilmu dalam agama itu kita bisa mengenal Allah, namanya ma'rifat kepada Allah. Itu puncaknya ilmu agama. Lupa kita mengenal Allah melalui apa? Macam-macam. Pak jangan bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini. Baca nama-nama Allah, artinya begini Pak. Lama-lama kenal nama Allah. Jangan kenali sifat-sifat Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Lama-lama kan juga akan kenal nama ma'rifat Allah. Kenali perbuatan-perbuatan Allah dengan zikir sir. Itu tadi usaha dan tadi lama-lama kan kenal nama Allah. Nah itu. Maka ini belajar ma'rifat itu sebenarnya bagian daripada tauhid. Bagian daripada tauhid. Dulu pernah kita katakan Fathul Majid. Kita belajar tawakal itu gimana? Kita belajar mahabbah itu gimana? Kita belajar qaum itu kayak apa? Kita belajar rojah itu yang gimana? Semuanya ada. Makanya Nabi
selama 11 tahun, 13 tahun, 13 tahun yang diajarkan kepada para sahabat itu adalah tauhid. Itu termasuk yang semacam ini. Yes. Jadi inilah puncak-puncaknya ma'rifat yang seharusnya kita amalkan, sehingga kalau orang itu sudah ma'rifat semacam ini dalam hidupnya bisa legowo. Jenengan dikai waktu, saya dikai waktu coba. Ya Allah, jenengan cuma disuruh untuk berobat. Ketika waktu isi ono, ya harus legowo. Ini kelas. Ketika namanya sembuh, ya aja teliti, aja sosokan. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Itu puncaknya ma'rifat seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin itu bisa digunakan sebagai doa. Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa fi kulli syai'in alim. Itu jenengan baca ketika jenengan terkena was-was. Wudu gak mari-mari, takbiratul ihram gak mari-mari. Iki jenengan baca. Ono sing wudu setengah jam gak mari. Ini gak mari. Lagi di pondok dulu, gegere di tablet, wah panas. Tapi kalau untuk doa, kalau hadir ayat 3. Ini maka disebutkan Fa'arsyada Rasulullah ila hadza dzikri al-hakim litardil wisawis wa qat'i sukuki. Jadi Rasulullah memberikan ajaran bahwa Al-Hadid ayat 3 itu untuk menolak was-was dan memotong keraguan-keraguan. Jangan yang mulai rodok on was-was kan yakin baca saja Al-Hadid ayat 3. Jadi setan itu kadang-kadang ya wudu wong ora kentut itu lho. Perasaannya awake dhewe iki kentut, padahal ya kentut. Tapi kita sudah niat, tapi perasaannya kayak enggak niat. Jadi terulang-ulang, kok bismillah tidak jalan enggak perlu. Takbir juga begitu. Takbir ulang-ulang kembali. Lah baca Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in qadir. Lewat saya melihat itu orang biasa contoh takbir itu pada terus alhamdulillah di ulama itu langsung imami yang itu 1, 2, 3 dengan imami dengan bergerak itu. Mohon maaf ya, saya katakan alhamdulillah ini Pak. Terus saya tegar, mohon maaf Pak ya, tolong kalau imami jangan bergerak. Sedangkan mohon maaf, malah begitu Pak. Sedangkan garuk ini aja kalau kebanyakan itu nggak boleh. Jadi tidak apakah termasuk sesuatu seperti itu.
banyak gerakan itu bukan masuk kategori waswas, mungkin karena kebiasaan dia. Ada juga di Sulpat itu di Masjid Al-Hikmah, Ar-Rahmat, Masjid Ar-Rahmat, gerak terus. Setiap kali baca ayat mesti gerak. Terus kemudian bilang sama takbir, itu kok imannya kayak begitu, kayak orang yang haji. Menurut saya Yahudi itu kalau baca kitab mereka itu sebenarnya sambil, dan kadang-kadang sambil batu itu atau dibedut-bedut nonton. Itu ibadah orang Yahudi. Nah, itu tidak boleh kita tiru. Kalau madzhab Syafi'i, gerakan lebih dari 3 kali sudah tak sah, Imam Syafi'i. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak terbahas itu. Hanya Muhammadiyah mengatakan kalau tidak menambah rukun tidak masalah. Cuma gerakan-gerakan semacam itu menampakkan batinnya itu. Tak tanya sama takmirnya, kok begitu sih dia? Takmirnya bilang, dia punya asma Pak. Asma gimana maksudnya? Jadi pas ketika dia ngimami untuk mengawali ayat itu, dia ngambil nafas. Nafas kemudian begitu baca, dan kayak mungkin. Tapi tubuhnya bergetar terus, gerak terus. Terus saya bilang, ya, jangan dijadikan imam dulu lah, Bapak. Bikin orang was-was di belakang. Ya, jadi bergerak-gerak semacam itu tidak boleh. Tidak boleh. Pilihan yang jenengan ucapkan gerak bolak-balik batal itu adalah madzhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau di kitab Said Sabiq, Rasulullah sholat membuka pintu, buka dengan jilid 1 Said Sabiq fikih sunnah. Ada yang lain? Oke. Di pertemuan 2 minggu yang lalu tentang Al-Quran Ad-Din, saya sempat bertanya kepada dia, Allah itu sanggup dan bisa nggak membuat orang itu jadi kafir? Bisa. Allah itu bisa nggak untuk membuat orang itu jadi sesat? Bisa. Yudillu mayasya wa yahdi mayasya. Itu muktadirnya Allah, sanggup Allah. Tapi juga dengan aturan Allah, Allah punya kehendak manusia itu bisa memilih apa yang dia inginkan dengan kehendaknya Allah. Makanya bunyi ayatnya, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Lek kepingin kafir silakan kafir. Lek kepingin mukmin silakan mukmin. Oh, itu berarti Allah juga punya kehendak dan manusia bisa memilih. Tapi secara tauhid kita harus tetap ngomong Allah itu mampu menjadikan orang itu kafir, menjadikan orang itu sesat. Allah. Maka ketika kita itu melihat sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik, mindset kita, Allah punya kemampuan untuk itu. Allah punya kemampuan untuk menciptakan orang itu seperti itu. Tapi Allah pun juga sudah memberikan dia masyiat untuk memilih perbuatan sendiri. Maka menghadapi semacam itu kita lakukan yang diperintah oleh Allah.
Apa itu? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini sikap amar ma'ruf nahi munkar itu tidak pada posisi mengingkari Allah yang punya kehendak, tapi justru karena kita melakukan kehendaknya Allah, kita diminta untuk amar ma'ruf. Gitu loh. Ojo sampai gini, delok ono dolim jenengan mau sudah ada dolim ya. Dan dalam satu hakikat benar, dalam satu hakikat yang lain jenengan diminta oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tidak tabrak apa kalau begini, tidak tabrak. Cuma hati kita yang seringkali terhijab untuk memahami iradah akalnya Allah, sehingga seolah-olah akal kita itu kok bertentangan sih ayat ini apa ya? Yang bertentangan itu bukan ayatnya tapi akal kita, hati kita yang belum dom dengan karepe Allah tentang masalah ayat. Ya, hakikatnya saya ulang, ono elek pada hakikatnya ya Allah. Mampu Allah melakukan itu. Tapi Allah punya kekuatan juga memberikan seseorang itu untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu menyikapi orang yang berbuat jelek, kita melakukan perintah. Allah berkehendak amar ma'ruf nahi munkar. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tidak membenci orang itu. Yang kita benci adalah perbuatannya, dan kita amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu aja yang kita lakukan. Gak usah detik nang wong sing elek, gak detik. Kanjeng Nabi ono sing zina koyo ngono, sing nolongan ngono main itu, jadi detik kalau kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cuma ngomong, tolong jangan dusta, gitu aja. Gitu gimana? Jadi akhirnya kalau kita menyikapi model tauhid seperti ini, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar itu gak sok-sokan, gak kemeliti. Rumangsa iki aku paling apik kok, ya amar ma'ruf nahi munkar, iki balik meneh. Itu namanya ujub. Rumangsa paling itu loh Pak. Jadi menyikapi tauhid itu seperti ini. Selama ini kita amar ma'ruf nahi munkar karena kita menganggap kita ini bukan karena melakukan perintah Allah, karena pada hakikatnya ya ngono kuwi dalangnya Gusti Allah. Ya semoga clear ya Pak. Ojo kemeliti, ojo sok-sokan, sing eling lawas ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.